living authentic, kingdom-minded. Together we shine. Sekali lagi, together we shine. Sama-sama bilang sama saya, together. Together we shine. Ya, together we shine. Nah, berdasarkan ayat-ayat yang sudah diberikan oleh pengurus, boleh next slide. Kita akan buka sama-sama Yohanes pasal 17 ayat 17 sampai 23. Jika teman-teman yang ada Bible-nya boleh buka ya. Yohanes pasal 17 ayat 17 sampai 23. Tapi ayat fokus kita hari ini adalah Yohanes pasal 17 ayat 21. Yohanes pasal 17 ayat 17 sampai 23. Saya akan bacakan ayat 17. Teman-teman semuanya baca di ayat 18 nanti sampai seterusnya, nanti ayat 23 kita akan baca secara bersama-sama. Yohanes pasal 17 ayat 17 sampai 23. Ayat 17, kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. 18 berharap. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Kita baca ayat 23 secara bersama-sama. 2, 3. Aku di dalam mereka dan Engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa Engkau dan bahwa Engkau mengasihi mereka sama seperti apa? Engkau mengasihi aku. Puji Tuhan. Teman-teman sekalian, kayak gini loh, hidup kita sebagai mahasiswa itu unik banget. Unik banget. Kita sebenarnya berada di dalam fase yang namanya transisi. Di dalam fase yang mana dari remaja menuju dewasa, seperti itu dari kanak-kanak sampai pada saat dewasa. Dan tergantung orang-orang, ya mulai dari kita bergantung sama orang tua, dan mulai kita jadi semakin lama semakin mandiri. Dari awal kita dibentuk di keluarga kita masing-masing, sampai kita berada dalam saat ini kita bisa berkuliah. Mungkin beberapa teman-teman yang ada di perantau, yang ada di sini mungkin merantau di Kota Makassar. Dari hidup pindah dari tempat satu ke tempat yang lain, dari kosan yang kadang makan cuma mie instan. Saya pernah ngalamin itu. Gak ada. Haleluya, semuanya berkecukupan. Katakan amin. Di kampus kita ketemu beberapa macam orang. Ada yang super ambisius, ada yang santai aja, ada yang hobinya futsal terus. Coba di sini yang sering main futsal. Apa ada main futsal? Itu ada Edok jago main futsal. So di tengah kesibukan itu pertanyaan besarnya, boleh next slide. Sebenarnya untuk apa sebenarnya kita hidup? Apa tujuan kita sebenarnya? Sebagai anak muda Kristen di kampus ini, kadang kita kayak next slide, boleh next slide. Kita tuh kayak roda hamster gitu. Kadang kita juga kayak roller coaster. Ambil gambarannya seperti ini aja teman-teman. Roller coaster, roda hamster. Nah, roda hamster ini kalau misalnya kita lihat hamster itu, kalau dia putar-putar mengelilingi dia punya putaran, rasanya cuma di tempat di situ-situ aja, betul kan? Itu dia lari, tapi tidak sampai tidak maju-maju karena apa? Dia berada di kanan itu, dia berada di dalam usaha itu. Tapi nggak maju-maju. Mungkin kita datang kuliah, pulang, kerjain tugas, tidur, bangun lagi, ke kampus lagi, kerja tugas lagi, belajar lagi, pulang lagi, dan tidur lagi, sampai
itu terus. Minggu ke gereja, ikut persekutuan, tetapi hati kita biasa-biasa aja. Gak ada gregetnya, gak ada apinya, gak ada shine-nya, gak ada sinarnya. Atau mungkin kita merasa gagal karena standar dunia itu keras banget, setuju? Harus IPK tinggi, harus aktif organisasi, harus punya banyak relasi, harus kelihatan keren di medsos. Tapi dalam hati apa? Kita tahu ada banyak dosa yang kelemahan yang kita sembunyikan. Nah teman-teman sekalian, kabar baiknya malam hari ini kita bukan cuma kumpul biasa. Kita mulai apa yang Yesus sudah doakan buat kita. Dan doa Yesus itu adalah jawaban buat kita semua. Katakan amin. Tapi jujur aja, next slide. Seringkali hidup kita itu jauh banget dari apa yang Yesus mau. Sebenarnya ada 3 masalah utama yang kita hadapi. Yang pertama, next slide. Kita susah hidup kudus di tekanan dunia. Di kampus itu godaan itu nyata, setuju? Godaan itu nyata. Kita ditawarin buat kontek biar nilai kita bagus. Kita ditawarin buat nonton yang gak bener. Sorry itu saya yang nonton porno. Kita juga kadang kita dikelilingi oleh pergaulan yang bebas. Standar moral dunia itu kita diterima lingkungan. Yang penting happy, yang penting kita diterima. Akibatnya apa? Kita jadi kompromi, setuju? Kok mas marah saya setuju? Ya akibatnya kita kompromi. Kita ikut arus, kita jadi orang-orang yang berbeda antara hari Minggu dengan hari biasa. Yang kedua, kita malas jadi saksi Kristus. Coba kalian ngaku, berapa banyak dari kita yang pernah ngajak teman dia ke persekutuan? Ada berapa banyak di sini? Yang ngajak temennya ke persekutuan biasanya? Boleh mereka katakan? Berat di saudara-saudara. Teman-teman, berapa banyak yang pernah berarti ngomongin Yesus di kantin? Ada? Jangan ragu. Cuma kakak ini ya sudah, masa teman-teman gak berani? Kebanyakan dari kita lebih diam. Takut dikatain apa ini? Takut dibilang suci. Takut hubungan pertemanan ini jadi canggung gitu, bener gak sih? Bener gak sih? Nah, akhirnya kita jadi Kristen KTP. Saya kasih apa namanya? Kepanjangan gitu. Kristen KTP, Kristen tanpa pengaruh. Sama-sama yang sama saya, Kristen tanpa pengaruh. Kristen tanpa pengaruh. Lebih semangat lagi, Kristen tanpa pengaruh. Kristen tanpa pengaruh. Yang ketiga, kita itu gampang pecah belah dengan sesama orang percaya. Namanya together mission. Kenapa mau kita pecah belah sih? Kalau kita jujur, kita harus akui ada gap besar antara doa Yesus dengan realita kita seperti itu. So, kita harus bersyukur bahwa apa? Yesus itu nggak cuma kasih perintah, lalu kita ditinggal untuk berjuang sendirian. Kita ada persekutuan, ada KPMK, ada Permatris. Kita nggak sendirian, ada mereka yang selalu care sama kita. Kita nggak bisa berjuang sendirian. Kalau kita jujur, ada gapnya. Nah ini yang bikin kekristenan itu beda dari agama lain. Boleh next slide. Bahwa apa? Yesus nggak cuma kasih kita daftar perintah, lalu kita harus berjuang sendiri. Yesus turun tangan langsung. Dia menguduskan dirinya. Sama-sama bilang sama saya, Yesus menguduskan dirinya. Yesus menguduskan dirinya. Dia memisahkan dirinya sebagai korban, teman-teman. Supaya apa? Kita bisa dikuduskan. Katakan amin. Amin. Dia rela mati supaya kita bisa hidup. Dia masuk ke dunia yang gelap supaya kita bisa jadi terang. Jadi ketika kita bicara tentang orang Kristen yang shine, yang bersinar itu, ini sebenarnya bukan tentang usaha kita mati-matian, tapi bicara soal respon. Sama-sama bilang sama saya, respon.
Respon. Respon apa yang Yesus kerjakan. Nah ini bicara soal merespon apa yang sudah Yesus kerjakan, bicara soal hidup dalam realitas doa. Kita lihat ada 3 C, boleh next slide. Ada 3 C yang akan kita bahas hari ini. Yang pertama adalah chosen. Kita ini dipilih dan dikuduskan dalam kebenaran. Coba bilang sama saya, kita dipilih. Kita dipilih. Sekali lagi, kita dipilih. Kita dipilih. Kita dipilih dan dikuduskan. Ini bicara tentang apa identity, teman-teman. Dan yang kedua, next slide. Commission, kita itu diutus. Kita itu diutus di dunia seperti Yesus diutus Bapa. Ini bicara tentang misi. Dan yang ketiga, boleh next slide. C yang ketiga adalah connect. Kita itu terhubung dengan sesama. Connect with God, connect with people. Kita harus terhubung dengan sesama kita, terhubung dengan Tuhan. Ini bicara tentang komunitas kita dan persetujuan kita. Karena ketika hal ini nggak bisa dipisah, teman-teman. Identitas tanpa misi itu jadi mandu. Misi tanpa komunitas jadi sombong. Komunitas tanpa identitas jadi dangkal. Jadi kita perlu ketiganya. Kita dipilih, Kita dipilih. kita diutus, Kita diutus. dan kita terhubung. Dan kita terhubung. Kita akan bahas satu persatu. Boleh next slide. Yang pertama adalah chosen. Kita akan baca sama-sama next slide ayat 17. Ayat 17 kita akan baca sama-sama yang 2, 3. Kuduskanlah. Dia adalah kebenaran. Teman-teman, kata dikuduskan, boleh next slide. Di dalam bahasa aslinya itu hagiaso. Hagiaso artinya apa? Memisahkan, mengkhususkan, mendedikasi untuk tujuan tertentu. Ini artinya apa, teman-teman? Bukan kita jadi orang yang cuman, yang gak tahu, orang yang suci, enggak. Coba bayangin, kamu punya piring kesayangan. Ada yang biasanya kalau makan pasti piringnya itu aja tiap hari. Aku piring ini deh. Aku suka piring warna hitam deh, karena aku suka. Contohnya piring kesayangan kita. Piring itu kamu pakai khusus buat acara spesial misalnya. Pas Natal, pas Lebaran, pas ada tamu penting. Dan kamu gak bakal pakai piring itu buat wadah sambal, buat. Jadi teman-teman, piring itu lu pisahin, kamu khususkan karena punya nilai value. Tapi pertanyaannya, gimana caranya kita bisa dikuduskan? Ayat ini jelas jawabannya. Dalam apa di sana? Dalam Kebenaran. Firman adalah kebenaran. Pengudusan terjadi ketika kita hidup dalam kebenaran. Jadi dalam kebenaran itu adalah firman Allah. Jadi proses pemisahan ini terjadi setiap kali kamu berinteraksi dengan firman Tuhan. Setiap kali kamu baca Alkitab, setiap kamu dengar khotbah, setiap kamu dengar firman renungan dari YouTube, setiap kali kamu mendengarkan dari podcast manapun, saat itulah Roh Kudus bekerja mengubah hidup kita. Katakan amin. Amen. Lebih semangat lagi, katakan amin. Amin. Karena Mazmur 119 ayat 9 katakan, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuan yang bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Sebenarnya ada 2 jenis pengudusan. Boleh next slide. Yang pertama, pengudusan posisional. Saat kamu percaya Yesus, kamu langsung dikuduskan di mata Allah. Kamu dulu kita kudus karena Yesus itu terjadi sekali untuk selamanya. Dan yang kedua adalah pengudusan progresif. Seumur hidup kamu terus-menerus diubahkan menjadi serupa dengan Yesus. Saudara bilang sama saya harus serupa dengan Yesus. Saya harus dengan Yesus. Ini sebuah proses, teman-teman. Dan ini Yesus doakan. Next slide. Kamu punya HP. Suatu hari kamu dapat notifikasi bahwa update sistem sudah tersedia. Ada yang pernah kayak gitu? Update terus. Kalau kamu tak pernah update, HP kamu bakal lemot, gampang kena virus. Dan fitur-fiturnya kayak ketinggalan zaman, kayak kira banget. Tapi kalau kamu rajin update, HP kamu tetap optimal nih, aman, dan bisa pakai fitur terbaru. Nah, firman Tuhan itu kayak update buat jiwamu. Setiap hari dunia nyerang kamu dengan virus dosa. Tapi firman Tuhan itu update dalam kita.
Bukan supaya kita kelihatan rohani, tetapi supaya kamu tetap aman dan bisa berfungsi. Katakan amin. Amin. Sekali lagi katakan amin. Amin. Next slide. Ibaratnya kalau kamu pakai baju putih, kau pergi ke kampus, di kampus, debu di mana kamu? Orang nggak sengaja tumpahin kopi. Itu kadang suka kepala. Kadang noda memang suka ini ya, suka apa namanya istilahnya, nempel di baju-baju kita, apalagi baju putih. Apalagi kalau season hujan, musim hujan, ada coretan, apapun itu. Mungkin kamu pulang kuliah, baju kamu jadi kotor, kamu harus cuci lagi. Firman Tuhan itu berfungsi untuk membersihkan hatimu, membersihkan jiwamu yang kotor itu, dan membersihkan yang namanya diri, sehingga ketika kita diperlengkapi oleh firman, noda-noda dosa itu bisa dibersihkan dengan luar biasa. Katakan amin. Amin. Dan slide kita renungkan yang pertama. Yuk cek, evaluasi sumber kebenaran dari kamu. Di kampus kamu dengar banyak kebenaran dari dosen, buku teks, teman yang lain, dan media sosial. Semuanya itu punya klaim teman-teman. Tapi mana yang menjadi standar akhirmu? Apakah standar akhirmu itu hanyalah sebatas khotbah dari medsos, atau standarmu didasarkan oleh podcast, atau standarmu itu firman Tuhan yang kamu baca dari Bible? Yang kedua, komitmen untuk rutin diambil sama firman Tuhan, bukan bebanmu tapi kebutuhan. Coba kita luangkan waktu tiap hari minimal 15 menit berbaca dan mengenal Alkitab. Gak perlu lama-lama kok. Gak perlu lama-lama. Yang penting konsisten aja. Katakan amin. Amin. Sama-sama bilang sama saya, harus konsisten. Harus konsisten. Next slide, yang ketiga. Coba identifikasi area yang perlu dipisahkan dalam hidupmu. Apa yang mungkin perlu dibersihkan? Mungkin kebiasaan nonton konten yang gak sehat, mungkin pertemanan kamu salah, mungkin segala sesuatu yang salah dalam hidupmu. Mungkin kadang-kadang kamu punya gaya hidup yang boros, buang-buang duit, sudah ditransfer sama orang tua sekian, malah kamu pergi jalan-jalan. Kalau pergi jalan-jalan, beli hal yang super mewah dan wah. Minta Tuhan ujuk dan minta kekuatan untuk bisa berubah. Ingat, ini satu proses ya teman-teman. Sama-sama dan sama saya, proses. Proses. Sekali lagi, proses. Proses. Kamu gak akan langsung berubah besok. Tiap hari kamu terus diperbarui sama Tuhan. Next slide. Kita ini diutus teman-teman. We are commissioned. Next slide ayat 18. Sama seperti itu telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Mereka baik-baik. Yesus bilang sama seperti engkau. Yang pertama sebenarnya siapa yang mengutus sih? Yesus yang mengutus. Sama seperti Bapa yang punya otoritas atas Yesus. Dan Yesus sekarang itu punya otoritas penuh atas kita. Nah, jadi ketika kamu diutus atau bukan ini itu sendiri, itu sebenarnya perintah langsung dari Raja di atas segala raja. Katakan amin. Amin. Perintah langsung dari Raja di atas segala raja. Yang kedua, bagaimana soal pengutusannya? Sama seperti engkau apa di sana telah mengutus aku ke dalam dunia. Yesus diutus ke dunia yang bermusuhan. Yesus diutus bukan untuk dihormati, tetapi Yesus datang untuk apa? Untuk melayani dan membawa nyawanya untuk banyak orang. Terus kemana kita diutus? Karena kampus kamu adalah dunia, tempat kerja kamu adalah dunia, kos-kosanmu adalah dunia, lingkungan kampusmu adalah dunia. Katakan amin. Amin. Bukan karena kita di
lalu kita diutus keluar. Kita di gereja itu hanya diperlengkapi secara spiritual. Kita bawa keluar, kita bisa jadi manfaat buat orang lain. Kita lihat di ayat 19, next slide. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Perhatikan urutannya, kita lihat pengudusan dan pengudusan. Kita harus dikuduskan sebelum kita diutus. Sama-sama bilang sama saya harus dikuduskan. Saya harus dikuduskan Sebelum saya diutus. sebelum saya diutus. Harus dikuduskan terlebih dahulu. Kenapa? Karena kita nggak bisa jadi terang kalau kita sendiri masih gelap. Kita nggak bisa jadi terang kalau kita sendiri masih tawar. Katakan amin. Amin. Dalam kata semua. Yesus pakai kata aku telah mengutus dalam bentuk mau. Padahal saat itu kita melihat Yesus belum naik ke surga dan belum kasih amanat aku. Tapi karena misi ini masih terjadi, dia ngomong seolah-olah mudah terjadi. Ini kita kasih kepastian. Boleh next slide. Bayangin ada gempa bumi di satu daerah, rumah-rumah roboh, orang kehilangan rumah, orang kehilangan harta, semua harta-hartanya ludes karena bencana gempa itu. Lalu banyak yang terluka. Akhirnya pemerintah mengirim utusan-utusan untuk bisa jadi tim penyelamat. Seperti halnya hidup kita. Dunia kampus itu kayak lokasi bencana. To be honest. Teman-teman kamu mungkin kelihatan baik-baik aja di luar, tetapi diri mereka lagi hancur, diri mereka lagi kosong, diri mereka lagi kehilangan, lagi kehilangan sama identitas dalam diri. Ada yang depresi, ada yang putus asa, ada yang kecanduan, ada yang hampa meskipun prestasinya mantap. Mereka butuh pertolongan dari kamu. Bilang kanan kirimu, mereka butuh pertolongan dari kamu. Ayo, mereka butuh pertolongan dari kamu. Dan kamu punya sesuatu yang mereka butuh. Kamu punya siapa? Yesus. Kamu punya Yesus. Kamu punya kabar baik. Kamu punya kasih yang gak pernah habisnya. Kamu diutus ke kampus kamu bukan cuma dapat IPK doang, tapi buat jadi relawannya Tuhan. Kasih tepuk tangan buat Tuhan. Sama-sama bilang sama saya di kampus ini jadi relawannya Tuhan. Next slide. Waktu kita jalan di tempat yang gelap, mumpung ini temanya tentang shine. Ketika kamu berada di jalan yang penuh kegelapan, di hutan belantara, ketika kamu mencari lokasi yang untuk bisa kamu pakai untuk jalan keluar, kamu harus persiapkan senter. Senter itu punya tujuan untuk menerangi. Setuju? Senter untuk menerangi jalan kita sehingga kita menemukan jalan keluar supaya kita nggak tersesat. Setuju? Demikian juga firman. Hidup yang bersinar karena firman dan kasih udah cukup bikin orang bertanya-tanya. Tapi kita mesti ingat, lampu itu harus dinyalain, senter itu harus dinyalain. Jangan lu simpen aja. Next slide, coba kalian renungkan. Lihat satu dari yang kedua. Siapa orang-orang yang Tuhan taruh dalam hidup kamu? Mungkin teman sekelas, adik tingkat, dosen, satpam, pedagang kantin sekalipun. Sebenarnya mereka bukan kebetulan ada di situ, teman-teman. Tuhan sengaja tempatin kamu di tengah mereka. Lalu coba kalian renungkan lagi, mulai dari hal kecil. Karena kamu nggak perlu langsung khotbah di depan kelas, mulai dari sapaan. Halo, apa kabar? Kamu sapa teman-teman. Halo, apa kabar? Mulai dari hal kecil dulu. Gak usah bilang aku lain firman deh di permakris Unhas gitu. Gak usah. Tetapi kamu sapa dengan kata-kata yang baik. Hello, apa kabar? Siapa nama bro? Sorry ya, bro pakai berita. Leo, apa kabar?
Mulai dari hal kecil. Karena kita pikir jadi saksi itu harus bisa jawab semua pertanyaan teologi, kagak. Padahal jadi saksi pertama adalah hadir, peduli, dan mengasihi. Sama-sama bersama saya, hadir, Hadir, peduli, peduli, dan mengasihi. Itu aja. Next slide. Siapkan dirimu. Mungkin ada teman yang nanti nanya, oh kamu beda sih, sabar banget, kamu punya pegangan hidup kayak gitu. Taruh tangan kananmu di dada. Sama-sama bilang sama saya punya Yesus. Sekali lagi, saya punya Yesus. saya punya Yesus. Kasih tepuk tangan buat Tuhan. Yang keempat, jangan takut untuk ditolak. Yesus juga ditolak. Di kampungnya sendiri, Yesus ditolak. Di Nazaret, Yesus ditolak. Bahkan ditolak habis-habisan sampai mati di atas kayu salib. Tapi itu nggak menghentikan misinya. Kalau kamu ditolak, itu bukan akhir dari segalanya. Katakan amin. Mungkin kamu cuma ditolak orang kok. Masa kamu jadi masalah besar? Kok kamu ditolak orang? Tapi ada yang lain yang siap dengar. Terus jadi saksi. Sama-sama bilang sama saya, terus jadi saksi. Terus jadi Lebih saksi. semangat lagi, terus jadi saksi. Terus jadi saksi. Bukan Tuhan. Next slide. Yang ketiga, harus connected, harus terhubung. Nah ini poinnya sangat penting. Kita akan baca di ayat 21 mulai next slide. Ini yang jadi fokus ayat kita, karena yang diminta oleh pengurus. Haleluya. Kita baca sama-sama ayat 21, 2, 3. Supaya mereka semua di dalam aku dan aku di dalam apa? Engkau, Agar mereka juga di dalam kita supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. mereka baik-baik. Yesus minta kita semua jadi satu. Bukan sebagian, bukan separuh aja. Nah sebenarnya apa maksudnya? Bapa di sorga dan Tuhan Yesus itu satu adanya. Bukan satu secara fisik, tetapi satu secara esensi. Satu dalam kasih, satu dalam kehendak, satu dalam misinya. Itu esensi dari alat kehidupan. Mereka berbeda pribadi, tapi sama-sama Allah. Dan hubungan mereka itu intim, penuh kasih, gak ada konflik, gak ada persaingan apapun. Nah, Yesus kita punya kesatuan kayak gitu. Ini bukan kesatuan organisasi teman-teman. Ini bukan berarti semua gereja harus punya struktur yang sama. Enggak. Ini satu keseragaman. Bukan berarti semua harus pakai baju yang sama. Enggak. Tapi ini satu kesatuan relasional dan situasional dan spiritual. Nah kita bisa beda-beda, beda suku, beda gereja, beda selera musik, beda cara ibadah, beda karakter. Terkadang kita semua punya roh yang sama, kasih yang sama, dan Yesus yang sama. Kita adalah satu keluarga. Katakan amin. Amen. Kita adalah satu keluarga. Next slide, ayat 22 sampai 23. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan padaku supaya mereka menjadi satu. Aku di dalam mereka dan Engkau dalam aku supaya mereka yang sempurna menjadi satu. Nah kemuliaan yang Yesus kasih itu apa? Itu adalah hidupnya sendiri. Jadi kesatuan kita itu bukan cuma biar enak kita kumpul-kumpul di sini, enggak. Tapi ini adalah alat kita untuk bisa menginjil. Dunia itu cerdas teman-teman. Mereka itu bisa bedain antara persatuan palsu dan kasih yang benar. Sebaliknya, ketika dunia melihat kita berkonflik, saling ngomongin, saling menjatuhkan, mereka akan berkata, orang Kristen aja kok. Permagus Unhas sama aja kok. KPMK Fakultas Unhas sama aja kok. Gak ada bedanya. Bukan jikalau khotbahmu bagus atau karena gereja besar atau karena kamu bisa bahasa Arab dan lain sebagainya. Tapi kalau kamu saling mengasihi, itu bukti yang menjadi otentik. Next slide, ibaratnya tim basket. Kalian pernah lihat tim basket kok? Mereka nggak selalu dalam hal kepribadian. Ada yang pendiam, ada yang bawel, ada yang suka marah dan lain sebagainya. Tetapi mereka pada saat di pertandingan, mereka itu kesatuan perlu. Meskipun mereka
berbeda-beda karakter. Tapi tim basket ini ketika mereka sudah bersatu, mereka sudah together, akhirnya apa? Mereka memenangkan satu pertandingan. Karena apa? Mereka berlatih sama-sama. Persekutuan kita itu kayak tim. Tuhan kasih kita posisi beda-beda. Ada yang jago ngajar, argumentasi, ada yang jago ngurus konsumsi, ada yang jago ngurus yang lain-lain, ada yang bisa musik, ada yang bisa WM, ada yang bisa sirkus dan lain sebagainya. Tetapi kita semuanya punya tujuan yang sama. Sama-sama bilang sama saya, tujuan kita sama. Tujuan kita sama. Tujuan kita sama, memuliakan Tuhan dan membawa orang kepada Kristus. Next slide. Coba kalian bayangkan, satu utas tali gampang putus. Kalau 3 utas tali dijalin jadi satu, susah banget putusin. Kita itu lebih kuat kalau bersama. Iblis tahu itu. Makanya dia selalu berusaha bikin kita terpecah. Tetapi kalau kita bersatu, iblis keok. Tapi hari ini kita akan menemukan kembali next slide. Yang pertama, periksa hubungan kamu dengan orang percaya yang lain. Apakah kamu pernah punya konflik yang belum diselesaikan? Apa mungkin pernah sakit hati sama teman sepersekutuan? Apakah pernah ngomongin orang di belakang? Siapa di sini yang buat gosip-gosip itu, buat grup-grup gosip di WhatsApp, ada yang pernah? Ada. Kalau nggak ada, puji Tuhan. Kalau ada, bertobatlah. Ya. Yang kedua, bangun hubungan yang tulus di komunitas KBMK, Papa Teknik khas. Permakis ilmu melakukan. Jangan cuma jadi penonton, kita harus terlibat. Coba kita kenali orang-orangnya. Ayo kita ngobrol, tanya kabar. Kita ibadah gabungan buat apa sih? Ya. Kita membangun hubungan, setuju? Sekali lagi, kita membangun hubungan, setuju? Setuju. Bangun hubungan. Jangan cuma program kerja doang. Dengarin cerita mereka, ajak ngobrol, tanya kabar. Bukan cuma pas ketemu, tapi juga di luar jam. Next slide. Hindari jadi sumber perpecahan. Jangan ikut gosip. Kalau dengar orang ngomongin orang lain, stop. Alihkan topik yang lain. Jangan bikin gengnya eksklusif ya. Jangan pilih kasih. Ingat, kita semuanya saudara di dalam Kristus. Katakan amin. Amin. Yang keempat, kita harus berdoa buat persekutuan yang lain. Bukan cuma kelompok kamu aja. Ini bicara soal gereja-gereja di kotamu, gereja-gereja lokal, bicara soal persekutuan. Di UNHAS banyak kan fakultas, setuju? Banyak fakultas. Banyak kan PMK mereka. Wajib kita doakan mereka. Doakan mereka. Sebenarnya kesatuan itu indikatif teman-teman dan imperatif. Artinya apa? Kita udah satu secara rohani. Karena tugas kita adalah mewujudkannya dalam hidup sehari-hari. Next slide. Ini bisa konklusi buat itu kita, buat kita bisa pelajari. Yang pertama, kita itu dipilih dari kekudusan. Firman Tuhan adalah kebenaran yang terus-menerus membersihkan dan mengutuskan. Yang kedua, kita diutus ke dunia, ke kampus dan ke lingkungan kita. Sama kayak Yesus diutus Bapa. Kita nggak diutus untuk jadi penonton, tapi pemain. Coba selesai pemain. Kita diutus dengan misi jadi saksi, jadi terang, menjadi garam. Dan kita cuma sendirian. Yesus sendiri yang mengutus dan menyertai kita. Next slide. Kita dipersatukan dengan Tuhan dan sesama. Love God, love others. Karena kesatuan ini bukan cuma perasaan, tapi ini bicara tentang realitas rohani yang harus nyata dalam kasih usaha. Dan tujuannya apa? Apakah kenapa kita bisa untuk bisa berhubung dengan teman kita
Tuhan, supaya dunia ngerti, supaya dunia percaya bahwa kita adalah satu di dalam Kristus. Together we shine. Sekarang mungkin ada yang merasa aku gak layak, aku masih sering gagal, aku masih sering gagal. Ingat, doa ini bukan untuk orang yang sempurna. Katakan amin. Doa ini bukan untuk orang sempurna, tapi doa ini untuk kita yang gak sempurna. Next slide. Yang menjadi pertanyaan untuk kita renungkan hari ini, mau gak kamu menjawab panggilan ini? Dan yang kedua, mau gak kamu hidup sebagai orang yang dikuduskan, kudus dan bersatu? Dan mulai dari sekarang, mulai dari hal kecil, karena dunia butuh lihat generasi muda yang beda, generasi muda yang enggak biasa-biasa aja, generasi yang dilepaskan dan melepaskan. Together we shine. Kita dilepaskan untuk kita bisa jadi orang. Kita dilepaskan untuk kita bisa jadi terang bagi yang gelap. Katakan amin. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Saya menjawab surat kepada diri.